Bikin Prabowo akui penculikan aktivis 98. Denny Sregar puji Budiman, hebat cara mancingnya. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Sregar mengomentari pengakuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal penculikan aktivis 1998. Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo kepada politikus senior PDI Perjuangan atau PDIP Budiman Sujatmiko saat berkesempatan mewawancarai Prabowo bersama korban penculikan yang selamat lainnya, yaitu Nezar Patria pada tahun 2002. Ya kenapa tidak? Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo, meskipun saya 2002 sudah tanyakan itu. Saya lupa menyampaikannya sekitar 2002 saat saya sama Nezar mewawancara, ujar Budiman dalam program Gaspol di kanal YouTube Kompas.com. Budiman mengungkap bahwa Prabowo mengakui dirinya memang menculik para aktivis, namun para aktivis yang telah diculiknya telah dia pulangkan ke rumahnya masing-masing. Terkait beberapa aktivis 1998 yang belum kembali hingga saat ini, Prabowo mengaku tidak mengetahui nasib mereka. Menanggapi hal tersebut, Denny memuji cara Budiman membuat Prabowo mengakui perbuatannya. Dia mencurigai Prabowo tidak akan mengakui penculikan itu. Oh, udah ngaku nyulik berarti. Saya kira gak ngaku-ngaku, Budiman emang hebat cara mancingnya, ujar Denny dikutip Suara Liberty dari akun Twitter @DennySregar7 pada Jumat 28 Juli 2023. Seperti diketahui, Prabowo selama bertahun-tahun kerap dikaitkan dengan tragedi penculikan aktivis 1998 yang memprotes kekuasaan Soeharto, di mana saat itu Prabowo merupakan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus. Menanggapi hal tersebut, Prabowo menilai hal semacam itu biasa dalam politik karena selalu ada pihak yang berusaha menurunkan popularitas pihak lawannya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana biasa, apalagi demokrasi liberal, lawan harus kita turunkan popularitasnya supaya tidak bisa muncul, ujar Prabowo di kanal YouTube Mata Najwa pada Jumat 30 Juni 2023. Namun Prabowo menganggap isu pelanggaran HAM yang dialamatkan kepadanya merupakan resikonya sebagai mantan prajurit. Saya anggap ini resiko sebagai prajurit. Saya telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat, ujarnya. Sebagaimana diketahui, puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik mengaku kecewa dengan langkah mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko. Pasalnya, Budiman seolah memperlihatkan dukungannya untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mewakili para aktivis, Ex-Sekretaris Jenderal PRD Petrus Haryanto mengatakan bahwa mantan Ketua Umum PRD Budiman Sujatmiko telah mengkhianati perjuangan kawan-kawannya. Petrus menjelaskan Budiman lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan aktivis reformasi yang dilakukan tim Mawar Kopassus yang saat itu di bawah tanggung jawab Prabowo. Apa yang dilakukan oleh kawan kami, Budiman Sujatmiko, sungguh langkah yang membuat kami kecewa karena kami menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan sejarah masa lalu, kata Petrus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Petrus menegaskan dirinya mewakili para aktivis tidak terima dengan ucapan Budiman yang menyatakan tidak perlu lagi menggandoli Prabowo dengan masa lalu. Ia menyebut ungkapan Budiman sangat melukai para aktivis 98. Kami hari ini ingin mengembalikan marwah aktivis, di mana sekarang terlihat aktivis tidak ada bedanya dengan politis, bisa menghalalkan segala cara termasuk meniadakan persoalan-persoalan masa lalu, tutur Petrus. Dia menegaskan pihaknya ingin mengembalikan martabat para aktivis, bahwa aktivis, kata dia, masih punya moral dan hati nurani, masih tidak ingin menghalalkan segala cara, dan yang terpenting, kami menolak politik impunitas, ujar dia. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, ada 13 aktivis korban penculikan yang belum kembali hingga kini, termasuk diantaranya para aktivis PRD yakni Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Soyat. Pihaknya menegaskan kasus itu harus diselesaikan. Petrus berpendapat jika kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan, maka kejadian serupa dikhawatirkan terulang. Karena secara historis peristiwa pengulangan atau periodisasi pelanggaran HAM itu tidak terjadi pada satu masa, tapi terus berulang karena tidak pernah diselesaikan oleh bangsa ini, bebar dia. Pada kesempatan itu, Petrus juga menegaskan bahwa dirinya menolak hadirnya calon presiden atau capres yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat.
Dia meminta capres yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat untuk mundur. Karena kita tidak akan memasuki sebuah masa depan kalau persoalan masa lalu tidak diselesaikan. Bagaimana kita membangun masa depan? Ungkap dia. Bagaimana menurut Anda? Nah kan ketahuan, relawan Anies gak terima elektabilitas Anies merosot, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Elektabilitas bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan terus merosot. Berdasarkan berbagai hasil lembaga survei, Anies berada jauh di bawah kompetitornya seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Terhadap hasil lembaga survei tersebut, relawan pendukung Anies Baswedan mengaku tidak khawatir. Mereka bahkan mengungkit kemenangan yang diraih Anies pada pemilihan gubernur atau Pilgub DKI 2017 lalu. Kami pandang apa yang disampaikan oleh survei itu sebagai sebuah pengetahuan, sebagai hal positif saja, sebagai sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, ujar Ketua Koordinator Sekber Relawan Anies, Laode Bashir, di Rumah Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2023. Laode lantas menyinggung soal kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kata dia, 6 lembaga survei menempatkan Anies pada posisi yang sulit untuk meraih kemenangan. Namun hasil survei itu tidak terbukti. Anies justru meraih kemenangan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Konteks Pilkada DKI sebagai sebuah pelajaran ya. Terakhir, Anies Baswedan mulai dari awal sampai bahkan tinggal 1 minggu pilkada saat itu, ada 6 lembaga yang menempatkan Anies kalah. Faktanya, Anies menang hampir 57%, jelasnya. Belajar dari Pilgub DKI 2017 itu, Laode mewanti-wanti seluruh relawan Anies untuk tidak khawatir dengan hasil survei saat ini. Justru kata dia, yang lebih penting adalah meningkatkan kinerja ke seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung Anies maju Pilpres 2024. Jadi, saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman relawan jangan terganggu psikologisnya dengan kondisi survei hari ini, katanya. Yang harus kita ukur adalah kerja nyata kita di lapangan yang hari ini sudah ditunjuk oleh teman-teman relawan. Bagaimana menjangkau dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dan Mas Anies kita harus menyebar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, ungkas Laode. Perlu diketahui, usut punya usut sosok deklarator relawan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies, Laode Bashir, dulu pernah menuai sorotan publik. Salah seorang netizen pengguna Twitter NKRI Jaya _ bahkan membongkar identitas deklarator relawan Anies Baswedan di pemilu 2024 tersebut. Lewat unggahannya pada Jumat 22 Oktober 2021, netizen itu membagikan sejumlah foto Laode Bashir. Dilihat dari salah satu foto tersebut, tampak Laode Bashir tengah berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara pada foto lainnya, terlihat Laode Bashir tengah memakai seragam sebuah perusahaan, yakni Bosowa. Tak hanya itu, dalam foto tersebut juga tampak Laode Bashir tengah berfoto sambil memegang bendera Khilafah. Dalam narasi cuitannya, netizen itu pun menyebut deklarator relawan Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu sebagai gerombolan pendukung Khilafah. Koordinator deklarasi Anies for Presiden 2024 ternyata tidak jauh dari gerombolan tersebut, tweet netizen NKRI Jaya _ Selain itu, netizen tersebut juga menyoroti foto Laode Bashir yang mengenakan seragam kemeja dengan logo Bosowa di bagian dadanya. Salfok ma uniformnya yang berlogo Bosowa, guys. Sekarang paham kan? Yang punya Bosowa siapa coba? Nah, tutorial. Sebagaimana diketahui, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang melelahkan di ibu kota sepanjang tahun menjadi bagian penting dalam kaleidoskop 2017. Nuansa konflik politik yang bergeser ke kasus pidana bahkan sudah muncul sejak pertengahan 2016. Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat tidak serta-merta menghentikan hawa panas residu pilkada yang kental sentimen sara tersebut. Cerita atau kasus Al-Maidah 51 kian membuat suhu pilkada DKI meningkat, kata Mardani Alisera, mantan ketua tim sukses Anies Sandi kepada Tempo pada Sabtu 23 Desember 2017. Sejumlah korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak karena isu sara. Ahok diputus bersalah dalam perkara penodaan agama pada 9 Mei 2017 dan harus mendekam 2 tahun di penjara. Kasus ini dipicu pernyataan blunder Ahok yang menyinggung Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016 untuk menepis isu sara menjelang Pilkada DKI 2017.
Sebagai informasi tambahan, dulu 2 bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan hadir dalam Kongres Diaspora Indonesia pada 1 Juli 2017 lalu. Ia didapuk sebagai salah satu pembicara dalam diskusi bertema peran diaspora menyebarkan toleransi dan kerukunan beragama di pentas dunia. Acara dihadiri mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sebagai narasumber, Anies bersanding bersama Grand Imam of New York, Syamsi Ali, Direktur Dialog Lintas Agama Vatikan Romo Marcos Solo Kewuta, dan aktor Indonesia Reza Rahadian. Anies kala itu percaya bahwa kondisi umat beragama di Jakarta seusai Pilkada 2017 akan segera membaik. Ia juga berjanji bakal memikul tanggung jawab menjaga serta mengelola toleransi antara kelompok beragama setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya akan punya tanggung jawab memastikan Jakarta selalu bineka dan persatuan dijaga semuanya. Kebinekaan itu fakta dan diperjuangkan lewat persatuan, tegas Anies saat itu. 4 bulan setelah acara tersebut atau pada 16 Oktober 2017, Anies Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berbagai pihak pesimistis Anies dapat mengelola isu keberagaman dan toleransi umat beragama di ibu kota di awal masa jabatannya. Berbagai julukan juga masih melekat pada Anies kala itu, mulai dari Gubernur anti keberagaman hingga narasi kampanye mayat dan ayat. Label itu kerap disematkan pihak tertentu ke Anies lantaran baru-barunya gelaran Pilkada DKI tahun 2017. Ketegasan selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat terasa. Bahkan, Pilkada itu disebut sebagai pemilu paling mempolarisasi dan paling memecah belah masyarakat. Anies juga dianggap identik didukung kelompok Islam garis keras pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlebih banyaknya agenda politik dan strategi politisasi identitas dan agama dalam kontestasi itu. Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang menuntut Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara atas tuduhan penghinaan agama juga dilihat sebagai upaya politisasi agama untuk memenangkan kandidat tertentu. Bagaimana kalau menurut Anda?